setelah pelajaran ke-8 41 ya. Makanya dulu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan, menjauhkan kita dari segala keburukan. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Naftah darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada halaman 41 itu kan pelajaran ke-8 ya, Ibu ya. Yang fisayyaroti. Nah, halaman 8. Nah, terus ternyata loncat halaman setelah halaman 41, setelah pelajaran ke-8, pelajaran ke-9-nya nggak ada. Atau ada nggak yang buku lama, cetakan lama ada? Iya, baru semua. Kalau cover yang lama itu polosan. Langsung halaman 51 ya? Enggak, halamannya sih. Iya, halamannya nggak lompat. Tetapi ada pelajaran. Iya, tetapi ada pelajaran yang berkurang. Yaitu pelajaran ke-9. Nggak ada ya? Iya. Ketemunya kan pelajaran baru 51 ya? Iya. Nah, asyir harusnya setelah 8 ada 9. Atasi ada 9. Nah, itu yang dibahas. Iya. Tapi anehnya halamannya urut. Nah, berarti kenapa? Iya. Enggak. Kemarin susunan pelajarannya harusnya ada pemaparan pelajaran ke-9 yang dibahas. Iya, ada materi, ada percakapan yang kurang. Yang membahas apa ini? Membahas kota Jakarta. Membahas muhafidz. Apa makna muhafidz? Qulu ma'qulu muhafizun. Muhafizun. Kalau muhafizun itu artinya gubernur. Betul, sengaja dilewat. Muhafizun, gubernur. Kalau provinsi, madzhab Arabiyah provinsi. Muhafazatun. Muhafazatun. Nah, muhafazatun ini provinsi. Kalau muhafizun, gubernur. Tetapi nanti kalau kita dapatkan misalkan gubernur kita perempuan menjadi muhafizatun. Nah, kalau misalkan perempuan, kenapa? Iya, enggak, beda harokat ya. Kalau ini kan fa-nya fathah. Kalau ini muhafizun, fa-nya kasroh. Nah, muhafazah. Nah, nanti di dalam ilmu shorof ini kita sebut dengan ismul fa'il. Dan ini kita sebut dengan masdar. Ibu bisa lihat di halaman 131. Oh ya. Itu daftar untuk kosakata. Nah, mufadat. Kosakata. Kalau sekiranya perempuan sama seperti ustadzun dan ustadzatun, muadzafun dan muadzafatun. Nah, kalau untuk kosakata provinsi muhafazatun. Nah, muhafazatun.
Hmm. Gubernur muhafizun. Kalau gubernur perempuan muhafizatun. Kalau misalkan nanti kita dapatkan, karena kalau kita dapatkan gubernur perempuan ya. Nah, di situ muhafizun gubernur. Muhafadatun provinsi. Kalau provinsi Jakarta berarti nah muhafadatu katanya menjadi kata majmuk Jakarta. Berarti Bapak Ibu masih ingat kemarin kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih? Cara membuat mudhaf dan mudhaf ilaih, mudhafnya tidak boleh pakai alif lam. Otomatis tanwinnya harus hilang menjadi muhafadatu. Nah, kemudian kata yang kedua, mudhafun ilaih, kalau memang bisa alif lam ya pakai alif lam. Tapi kalau nggak pakai alif lam ya nggak usah. Seperti bukunya Muhammad, kitabu Muhammadin. Nah, kitabu Muhammadin. Ini boleh pakai alif lam nggak? Enggak. Dan harokatnya enggak kasroh, harokatnya apa nih Bapak Ibu? Enggak berubah. Karena harokatnya bukan, harokat terakhirnya bukan fathah, bukan. Harokat terakhirnya adalah alif. Alif yang enggak berubah jadi kasroh. Isem-isem yang berharokat belakangnya itu alif, entah itu berbentuk alif tegak ataupun entah itu berbentuk alif ya. Nah, iya sama seperti Indonesia. Nah, sama seperti Musa yang kemarin kita bahas, Aisyah. Nah, kan kalau kita bilang Musa, harokat terakhirnya apa Bapak Ibu? Alif di sini, bukan fathah. Nah, kaidah mudhaf kan, kalau kita ingin membuat idhofah, mudhafnya tidak boleh pakai alif lam. Kalau mudhafun ilaihnya boleh pakai alif lam kalau memungkinkan. Babul masjidi, pintu masjid. Nah, kan belum lama kan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhafnya mana Bapak Ibu? Babun. Mudhafun ilaih al masjid. Mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Asalnya doma. Nah, mudhafun ilaih kalau memang dia memungkinkan pakai alif lam, berarti pakai alif lam. Iya, kecuali nama Jakarta, Muhammad. Nah, dan harus berharokat kas pada dasarnya kalau memungkinkan. Tapi kalau ini kan nggak memungkinkan ini. Jakarti kan nggak. Karena kan tetap Jakarta. Jadi Musa, bukunya Musa, Kitabu Musa. Nah, tetap sama seperti kita dapatkan di surat apa itu? Surat Al-A'la pada ayat terakhir. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, Indonesia. Iya, berarti kalau kita bilang Indonesia, berarti orang Indonesia. Iya, orangnya atau sesuatu yang bersifat Indonesia. Kata Indonesia kita jadikan sifat bisa. Seperti al-lughatul bahasa Indonesia gimana? Al-lughatul Indonesiatu. Nah, ikut menjadi muannas. Misalkan kalau kita bilang al-lughah, madza fil arabiyya al-lughah? Bahasa. Kita jadikan sifat juga.
Bisa, maka sesuai. Kalau kita jadikan sifat, kata Indonesia ini, nanti ada babnya, kata sesuatu kata yang tidak aslinya sifat, bisa kita jadikan sifat. Nah, yaitu tinggal nambahin ya dan tasydid. Nah, ya dan tasydid. Otomatis kalau sudah jadi sifat, berarti bisa dimudzakarkan dan bisa dimuannaskan. Madza fil arabiyah, pakaian. Pakaian. Atau makanan saja, makanan. Makanan Indonesia. Makan Itu makan. Makan. Kalau kita makanan beda lagi. Nah, atau amu. Atau am. Makanan Indonesia. Atau amu. Nah, kalau kita jadikan sesuatu kata itu menjadi sifat, nah, maka dia tidak memakai alif, tidak memakai ta marbutoh ketika mudzakarnya. Makanan, misalkan makanan khas Indonesia, berarti atau amu al Indonesiu. Kenapa tidak pakai ta marbutoh? Karena sifat. Iya, betul. Sifatnya to'am. To'am mudzakar muannas. Nah, secara umum kita mengetahui yang tidak pakai alif lam berarti mudzakar, betul. Secara umum yang pakai ta marbutoh adalah muannas. Nah, kalau beda lagi ketika atau amu min Indonesia. Nah, misalkan makanan dari negara Indonesia, min Indonesia, kembali ke kata aslinya. Atau amu, ya. Sebenarnya kan kita hanya butuh mengungkapkan saja. Atau amu min in. Nah, tetap min. Setelah min, kenapa karena harokatnya bukan fathah. Dasarnya setelah min adalah harfu jar apa? Kasroh. Karena harokat terakhirnya ini bukan ini, tapi alif. Alif Indonesia. Nah, ini kan seperti ini kan hanya sekedar beda maksud ngomong ya. Ketika kita mengucapkan makanan dari Indonesia, ini makanan khas makanan Indonesia. Nah, di situ memang ada pelajaran ke-9, Bapak Ibu. Berarti ini mungkin salah nyetak ketika terjadi numeralnya tetap ada benar, cuman ada materi yang kehapus, yaitu materi ke-9. Iya, nanti di fotokopiin ya nanti ya. Kalau di buku lama ada, kita fotokopikan nanti. Nafta al-an fi safhah al-wahidah wal khamsin. Atau enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita bahas ya. Halaman 47. Karena memang di sini hanya halaman 47. Qabla dzalika uridu as'ilatan an durusil madhiyah. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Khair, alhamdulillah. Ya ummi, ainal qalamu? Mada di atas? Ala. Ainal qalamu? Alal kitabi. Nah, kalau kita sudah bilang ala, nggak usah fi lagi.
Al-qalamu alal kitabi. Tab ya ummi ainal qalamu? Nah, amamal kitabi. Nah, fi-nya nggak usah lagi. Ainal qalamu? Al-qalamu wara'al kitabi. Nah, wara'al kitabi. Tab. Sama. Hanya sekedar kita ketika kita mengatakan di depan amama, di belakang wara'a, di samping janiba, di bawah tahta, dari min ke ilah, di dalam fi. Nah, fi. Nah, enggak apa-apa Ibu, dipraktekkan saja. Nah, susunannya kita balik. Susunannya kita balik. Baik, ya ummi kaifa haluk ya ummi? Masmuk ya ummi? Ismi Nurrahmah. Nah, rahmat. Ya ummi kita balik. Madza alal kitabi? Naam. Madza? Al-qalamu alal maktabi. Al-qalam. Madza alal kitabi? Jawabannya alal kitabi qalamun. Nah, alal kitabi karena yang ditanyakan adalah apa yang di atas buku, bukan di mana pulpen. Alal kitabi qalamun. Madza amamal kitabi? Amamal kitabi qalamun. Madza amamas sabburati? Amamal sabburati Sebutkan aja. Maktabun. Amamas sabburati maktabun. Madza alal maktabi? alal maktabi kitab. Syukran ya ummi. Badah ya ummi, madza amamad diwani? Pohon. Sahih amamad. Madza janibad diwani? Mobil. Sahih. Mobil. Sayyaratun. Janibad diwani sayyaratun. Iya. Karena kita sudah belajar dhamir mutasil, hanya sekedar supaya kita melatih feeling kita terus ya Bapak Ibu ya. Dhamir mutasil, dhamir mutasil. Ya ummi, madza alal kitabi? Nah, sahih. Alal kitabi qalamun. Kalau kita jawab pakai dhamir mutasil, alaihi. Nah, alaihi qalamun. Kalau kata gantinya huwa, hu, hiya, ha, anta, ka, anti, ki. Madza tahtal kitabi? Qalamun. Tahtal kitabi qalamun. Betul, Ibu. Tapi kalau kita pakai dhamir mutasil, tahtahu. Nah, tahtahu. Tahtahu qalamun. Ya ummi, madza amamas sabburati? Amamaha. Ya, maktabun. Kalau pakai dhamir mutasil, amamaha. Nah, amaha kembali ke apa Bapak? Saburo. Amamaha maktabun. Ya ummi, syukran. Ya ummi kaifa haluk ya ummi? Madza fil kitabi? Nah, sahih. Fihi qalamun. Madza fil madrasati? Madza? Kursiyun. Man. Ma makna man? Siapa? Man fil baiti? Fihi ukhti. Man fil masjidi? Masjid mudzakar muannas? Fihi.
Fihi atau fihu? Enaknya fihi. Kita dengarnya, kita mengucapkan juga enak fihi. Nah, fihi. Kenapa fihi? Iya. Iya, betul fihi. Karena malaikat Jibril bilangnya fihi. Fihi dzalikal kitabu la raiba fihi, bukan fihu. Memang aslinya hu, pada dasarnya hu, karena supaya enak didengar dan enak diucapkan menjadi fihi. Syukran ya Umi. Berarti sudah isem dan hafujar sudah menguasai ya Ibu ya. Nah. Sebenarnya kan ya. Iya. Iya. Nah, kemudian, setelah kita sering mempraktikkan isem beserta hafujar, dan memang awal-awal pembelajaran ya memang banyak dipraktikkan itu, Bapak Ibu. Kita menyebutkan isem, kemudian disambung dengan harful jar. Kalau di bahasa kita adalah disambung dengan kata depan, ya, kata tambahan. Bisa berbentuk hafujar atau dzaraf. Tapi kita ambil fungsinya saja. Fungsinya itu menjadikan isem setelahnya berharokat kasroh. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah praktek merubah kata kerja. Tasriful fi'l imma madhi am mudhari. Yaumi kaifa haluk. Madhanakul fil arabiyyah, mendengar. Sami'a, sahih. Kalau Fatimah sami'at. Anta anti ti. Ana sami tu. Nahnu nah. Madza fil arabiyyah, menolong. Nasoro. Fatimah nasorot. Anta nasorta. Anti nasorti. Antum sedikit ya kita singgung antum sama hum ya Bapak Ibu ya. Karena memang banyak sekali di Al-Qur'an itu supaya kita nanti sudah bisa sudah bisa menganalisa ini. Oh, ini madi domirnya antum. Ini madi domirnya hum, atau ini mudhari domirnya hum. Mudhari domirnya antum. Syukran ya Umi. Badah ya Umi, kaifa haluk ya Umi. Nuwasil ilal mudhari. Nah, mudhari mendengar. Mudhari'nya yasma'u. Kalau Ahmad yasma'u. Kalau Ahmad, Umar, wa Usman. Iya. Ya, yasma'una, sahih. Anti hiya tasma'u. Anta tasma'u, sama. Antum sahih. Anti tasma'ina. Ana asma'u. Nahnu nasma'u. Nah, kalau ana sama nahnu sudah paten. Ana asma'u. Nahnu nasma'u. Madza fil arabiyyah, pulang. Yarji'u. Nah, madinya roja'a. Mudhari'nya yarji'u. Amrnya irji'. Yarji'u Ahmad. Kalau Ahmad, Umar, wa Usman, nah, sahih. Fatimah tarji'u. Nah, kalau tarji'at itu berarti mencampur antara masa lalu dan masa depan. Fatimah tarji'u. Anta tarji'u.
Nah, sama kalau tarjita sama juga tadi. Tarji'u. Memang banyak suka kecampur ya Bapak Ibu ya. Kenapa Ibu? Oh, sudah ya kemarin ya? Waktu itu sudah pelajari terus ya? Memang butuh pembiasaan saja Pak. Butuh pembiasaan saja. Supaya nggak kecampur antara masa lalu dan masa depan. Ba'dah tadi tarji'u. Kalau Fatimah tarji'u, anta tarji'u, antum tarji'una. Tarji'una. Nah, antum sama hum memang sama, bedanya ya sama tak. Nah, banyak sekali pada bacaan mad arid li sukun nanti di Al-Qur'an yarji'un, tarji'un. Anti tarji'ina, anti ana arji'u, nahnu narji'u. Nah, dari sini Bapak Ibu, yang penting ketika membuka Al-Qur'an sudah bisa menganalisa ini adalah fi'il madhi atau mudhari'. Kalau madhi mudhari' domirnya hum atau antum, atau anta atau anti, atau ana atau ana, atau nahnu. Nah, maka dia bisa berarti kembali, bisa berarti pulang. Pulang. Ya. Bisa kita terjemahkan kembali atau pulang boleh. Summa ba'da al-madhi wal mudhari' summa nuwasil ilal amr. Nah, kalau amr tidak perlu dihafal. Ya. Cukup feelingnya mengikuti fi'il mudhari'. Kalau yaf'ulu uf'ul, kalau yaf'ilu if'il, kalau yaf'alu if'al. Ya Abi kaifa haluk? Abi. Alhamdulillah. Mas muka. Rufi. Nah, ya, boleh. Min aina anta? Ya. Ana min Tebet. Amrnya yan suru unsur, yaskutu uskut. Nah, mana yaskutu berdiam. Nah, diam. Sakata ada Sakata ya Pak? Iya, sakata. Kalau sakoto kalau sakata kalau sakoto jatuh, kalau sakata. Nah, biasanya di kamus Bapak Ibu, kalau tidak salah di kamus Mahmud Yunus ya, mudhari'nya ditulis cuman bunyi dhammah. Berarti tandanya sakata kutu. Madza fil arabiyah duduk. Jalasa. Mudhari'nya hanya dikasih harokat tambahan saja. Jalasa kasro. Madza fil arabiyah mengampuni. Ghafaro. Nah, mudhari'nya hanya dikasih kasroh. Yaghfiru. Nah, madza fil arabiyah membaca. Qara'a. Mudhari'nya cuman dikasih tanda fathah. Nah, ini pada kamus-kamus yang sudah mengikuti kaidah sorof, jadi tidak dipanggil secara utuh. Kalau sakoto pasti yaskutu. Tadi kita melatih feeling kita untuk menentukan fi'il amar. Ya Abi yansuru unsur, yaskutu ustuk atau uskut? Uskut. Nah, uskut.
Yaskunu. Uskun. Uskun. Ma makna yaskunu? Oh, uskun. Bertempat tinggal. Iya, benar. Atau ya, meninggali atau menempati. Kalau menempati, Tinggal. amarnya Uskun. uskun. Nah, uskun. Kita dapatkan pada surat Al-Baqarah ketika Allah berkata kepada Nabi Adam, tinggallah kamu dan istrimu surga ini. Apa? Hafal nggak Bapak Ibu? Uskun, bukan pergi. Perginya nanti setelah makan buat khuldi. Uskun. Uskun anta. Nah. Uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, uskun. Tinggallah. Nah, tinggallah. Kalau tinggallah sini. Mada fil arabiyah di sini. Huna. Nah, betul. Belum pernah kita bahas. Huna. Kalau di sana hunaka. Nah, hunaka. Nah, ini ya. Ini kaidahnya sama seperti ismul isyarah, hadza dan hadhihi. Cuman huna dan hunaka tidak ada kaidah untuk mudzakkar muannasnya. Di sini adalah masjid. Huna masjidun. Benar. Di sini adalah sekolah. Huna madrasatun. Nah. Huna madrasatun. Bukan. Termasuk kaidahnya sama seperti ismul isyarah. Ismul isyarah. Hadza dan hadhihi. Cuman dia enak. Dia tidak harus kita mencocokkan antara mudzakkar dan muannas. Kalau hadza kan harus kitabun. Hadhihi sa'atun. Tapi kalau kita bilang di sini adalah kantor. Huna diwanun. Nah, huna maktabun. Di sini adalah sekolah. Huna madrasatun. Ya. Di sana adalah pasar. Hunaka sukun. Sukun. Bagaimana tulisannya huna? Huna. Kalau di sana hunaka. Di sana ada sekolah. Nah, sahih. Hunaka madrasatun. Jadi bukan hafujar. Ini adalah kata tunjuk saja. Di sini dan di sana. Iya, kalau tilka itu. Nah, kalau tilka juga bukan hafujar. Tilka bukan hujar. Tilka isem. Isem. Tilka tidak hadza hadhihi tilka dan dalika bukanlah golongan harf, tapi golongan isem. Nah, nanti kan kita membagi yang Bapak Ibu yang sudah kita praktekkan, itu selama ini. Kalau di dalam sebuah kalimat ada 3 unsur. Kalau enggak isem ya fi'al. Sisanya adalah harf. Nah, ini kaidah. Nah, jadi susunan yang sudah kita praktekkan, misalkan susunan Ahmad pergi ke sekolah. Dahaba Ahmadu ilal. Ahmad minum kopi di mana minumnya? Syaroba atau syariba? Nah, syariba. Ahmadu al-qahwati qahwata. Qahwa. Kenapa ti, Ibu? Hah? Hafujarnya mana? Mudah pilih. Iya. Kan nggak ada hafujar. Nggak ada. Nggak ada mudhaf ilaih, nggak ada nih.
di dalam rumah. Fil baiti. Kan kita gampangannya Bapak Ibu, kita kemarin sudah mengenal pangkat ya. Sudah tahu pangkat ya, pangkat subjek yang kita katakan dengan dalam bahasa Arab dengan fa'il. Kemudian kita mengenal objek yang kita kenal dengan maf'ulun bihi. Kita juga mengenal fi'il atau kata kerja. Nah, selain itu juga ada sudut pandang yang lain, yaitu unsur-unsur sebuah susunan yang lebih umum lagi, yaitu di dalam sebuah susunan unsurnya itu kalau enggak isem ya fi'il. Ini lebih umum lagi, sebenarnya lebih gampang lagi Bapak Ibu. Sebenarnya harusnya Bapak Ibu lebih menguasai lagi, karena pangkat saja sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Pangkat ini kan pangkat fa'il, ini maf'ul bihi. Nah, tetapi di dalam sebuah susunan ini adalah tadi susunan itu isinya kalau enggak fi'il ya isem, sisanya adalah harf. Nah, cuman 3 itu aja. Ini fi'il atau isem? Fi'il. Ini fi'il atau isem Bapak Ibu? Isem. Fi'il atau isem? Isem. Meskipun sama-sama isem, tapi pangkatnya beda. Pangkatnya fa'il dan pangkatnya lebih. Isem atau fi'il? Nah, sahih, harf. Isem atau fi'il? Isem. Nah, ini secara gampangannya, secara umum. Ya, otomatis pasti Bapak Ibu lebih menguasai lagi ya kalau kayak gini ya. Entah untuk itu menentukan isem atau fi'il. Nah, tetapi ini tidak sesuatu yang dibutuhkan, Bapak Ibu. Yang lebih dibutuhkan adalah tadi mengetahui ini fi'il atau ini fi'il atau fa'il atau maf'ulun bihi, atau kembali kalau tidak ada unsur fi'ilnya berarti apa itu? Jumlah ismiyah yang isinya adalah mubtada dan khobar. Nah, ya, ba'dah summa ila nuwasil ila tasrifi al-fi'l amr. Nah, merubah fi'il amr. Fi'il amr aslinya kalau menolong nasoro yansuru, tolonglah unsur. Anta unsur kalau ngomong sama anta. Kalau anti unsuri. Nah, sahih. Anti unsuri. Ya ummi, madza naqul fil arabiyah, bacalah. Baca ikra. Kalau antum tinggal ya. Nah, sahih, ikra'u. Tulislah. Uktub. Nah, kalau anti uktubi, antum uktubu. Memang yang banyak kita terapkan di Al-Qur'an domir antum ya Bapak Ibu ya, domir umumnya. Kecuali pada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengkhususkan kepada perempuan. Nah, surat An-Nisa, surat An-Nisa. Nah, domirnya antunna. Baik, syukran ya ummi. Badah ya ummi, kaifa haluk ya ummi. Nah, pergilah. Iya, pergilah. Idhab, langsung ke amarnya. Idhab. Kalau antum, nah, idhabu. Anti, idhabi. Nah, idhabi. Pulanglah. Pulang. Tadi kan pergi, ini pulang nih. Pulang tadi apa, Ibu? Ya, kalau pulanglah irji ya. Nah, irji. Kalau anti. Nah, irji'i. Antum. Nah, irji'u. Sudah pernah ya Bapak Ibu ya? Bukannya sudah waktu itu? Ya. Yang ada latihannya kan? Iya.
Nah, pada fi'il amr Kalau yang belum kerjain. fi'il amr hanya berlaku domir anta dan anti beserta jamaknya. Syukran ya Umi. Badah ya Umi kaifa haluk? Masuklah. Udkhul. Nah, udkhul masuklah. Anti masuklah. Nah, antum udkhulu. Tolonglah. Unsur. Nah, unsur. Langsung ke amrnya karena yang diperintahkan adalah tolonglah. Anti unsuri. Antum unsuru. Nah, tinggal nambahin wawu sama ya saja, Bu. Gampang kan ya? Gampang. Bersaksi. Ya. Ya, madza fil arabiyah saksikanlah atau bersaksilah. Syahidah. Ishad. Nah, ishad. Kalau antum ishadu. Anti ishadi. Antunna ishadna. Nah, ishadna. Tinggal nambahin nun fathah. Ishadna. Pahamilah. Ifham. Yafhamu. Ifham atau ifhim? Ifham. Yafhamu. Kalau memahami yafhamu. Amrnya ifham. Anti ifhami. Antum ifhamu. Nah, syukran ya Fi. Ba'dah iya. Kenapa? Kenapa? Anta ifham. Yang kita sebutkan pertama kali itu anta memang. Karena memang fi'il amr kan hanya disebutkan anta dan anti. Nah, anti. Aslinya memang kita sebutkan anta. Kalau yang suruh unsur. Nah, unsur ini untuk anta ini, unsur. Iya, unsur ini untuk antanya. Penyebutan pertamanya adalah anta. Dasarnya adalah anta. Uskun juga. Uskun untuk anta. Tasrifnya alhamdulillah tasrifnya pada fi'il amr sudah paten. Madi mudhari. Nah, kemudian kita juga latihan karena mau tidak mau kita akan membuat sebuah susunan, membuat sebuah pernyataan dan pertanyaan. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Nah. Alhamdulillah. Amin. Ahmad belajar pada fi'il madhi. Sahih. Darosa Ahmad. Kalau kita tanya Ahmad belajar apa? Madza darosa Ahmad. Kapan Ahmad belajar hadis? Di mana Ahmad belajar hadis? Al-hadisah. Apakah Ahmad belajar hadis di depan masjid bersama Ustadz setiap hari? Amamal masjid. Ma'al ustazi. Amama kulla yaumin. Kulla yaumin. Sahih. Hal darasa Ahmadu al-hadisa amamal masjidi ma'al ustazi kulla yaumin. Kulla yaumin. Syukran ya Abi. Itu kalau kita ngomongin Ahmad. Kalau Pak Haji ngobrol sama seorang laki-laki, berarti kamu belajar madza fil arabiyah. Kamu belajar daros
Darosta. Nah, darosta. Darosta. Darosta sudah membentuk sebuah susunan, Bapak Ibu? Sudah. Meskipun satu kata yang nyambung, darosta. Karena sudah ada fi'il dan fa'il. Objek tidak menjadi sebuah syarat. Nah, Abi darosta. Misalkan Pak Haji ngobrol sama seorang laki-laki. Kalau kamu belajar apa? Nah, sohi, madza darosta. Di mana kamu belajar fikih? Al-fikha. Nah, sohi. Aina darosta al-fikha. Kapan kamu belajar fikih? Al-fikha, sohi. Apakah kamu belajar fikih setelah maghrib bersama Ustadz? Hal darosta. Nah, sohi. Hal darosta al-fikha ba'dal maghribi ma'al ustadi. Nah, ma'al ustadi. Iya, silakan Ibu. Jadi dosen. Iya. Hal darosta al-fikha ba'dal maghribi ma'al ustadi. Nah, taib syukran ya Abi. Ba'dah summa nuwasil ila mudhari'. Ilmu mudhari'. Madza fil arabiyah belajar mudhari'nya? Darosa yadrusu. Nah, darosa yadrusu. Darosa, kalau Fatimah belajar mudhari' tadrusu. Nah, tadrusu. Iya, tadrusu. Fatimah bentuknya kayak apa, Bapak Ibu? Fatimah tadrusu. Fatimah sama anta sama saja mudhari'nya ya. Fatimah belajar apa? Madza? Fatimatu. Madza tadrusu Fatimatu. Di mana Fatimah belajar? Aina tadrusu Fatimatu. Nah, aina tadrusu. Kapan Fatimah belajar fikih? Mata tadrusu al-fikha. Apakah Fatimah belajar fikih setiap pagi bersama ibu? Hal tadrusu Fatimatu al-fikha ma'a ummiha. Nah, ma'a ummiha. Jadi kan sebenarnya kita butuh pembiasaan saja ya Bapak Ibu ya. Kalau kaidah insya Allah Bapak Ibu sudah itulah sudah iya sudah Bapak. Iya. Kalau bahasa Indonesia itu imbuhan ya. Mengarah gitu. Iya, betul, Pak. Nah, jadi memang yang kita butuhkan adalah pembiasaan praktek ya, Bapak Ibu. Karena kita susah juga prakteknya sama siapa prakteknya. Iya. Sebenarnya modal untuk percakapan itu kan cuman isem kemudian harful jar. Sama perubahan kata kerja tadi, modal untuk percakapan. Adapun kaidah-kaidah nahwu tambahan, misalkan nanti nggak mungkin kita akan mengatakan inna wa akhwatuha, inna misalkan innal fasla nadhifun, misalkan nanti kan ada kaidah tambahan nahwu. Inna ada kana juga, tidak mungkin kita menambahkan atau kelihatannya nggak terlalu penting ya kita menambahkan inna pada kaidah inna. Allah aslinya kan al-faslu kelas itu bersih, al-faslu nadhfun. Kemudian nanti ada tambahan kaidah sungguh kelas itu bersih, innal faslah. Nah, hal-hal yang gini kan nggak mungkin kita praktekkan ya. Sebenarnya dasarnya adalah kita menyebutkan isem dan harful jar. Kemudian menekankan ucapan kita ya. Kalau di bahasa kita kan cukup kelas itu memang bersih sekali. Nah, gampang aja bersih. Kalau kelas kita bersih sekali, nah sangat bersih. Kelas ini sangat bersih. Memang di bahasa kita tidak ada pengaruh apa-apa terhadap kata kecuali di bahasa Arab ya. Apalagi lebih enak lagi kalau orang Jawa mengatakan kelasnya bersih sekali. Nah,
Bersih. Nah, masjidnya besar. Nah, besar kan. Penekannya kan kayak gitu. Nggak perlu tambahan ada harf lagi. Nah, itu apa anaknya gede sekali itu. Nah, makanannya enak sekali. Nah, itu kan penekanannya kan berbentuk seperti itu. Tapi kalau di bahasa kita kan sangat enak. Nah, tapi kalau di bahasa Arab memang harus ada tambahan harf. Iya, harf. Kalau di bahasa Arab itu waktu cakapan ya. Bisa kalau di Indonesia itu kan ada bahasa yang kata kerjanya itu dipenggal, misalnya memakan jadi makan ya. Iya. Ngerti ya. Nah, dibacakan bahasa Arab seperti itu juga. Tetap. Ya tetap akala tadi dengan ta'i tadi. Karena kan di bahasa kita kan kadang-kadang kita tidak menggunakan bahasa yang baku ya Bapak ya. Ya mungkin ada beberapa mungkin kita gunakan makan itu gunakan untuk manusia. Ya, makan sehingga kita Ahmad makan nasi atau Ahmad memakan nasi. Makan. Nah, makan nasi. Kalau dimakan lain lagi, Pak. Nanti ada kita pasifkan pada fi'il majhul. Kalau singa memakan, nah singa memakan kijang atau singa memakan kijang. Nah, singa memakan. Tapi di bahasa Arab memang sama. Nah, sama. Nah, kalau ada pasif, kalau mau kita pasifkan, ada kaidah lagi nanti yang insya Allah kita pelajari juga nggak lama lagi. Namanya namanya naibul fa'il namanya. Nah, ya, memang harus kita pelajari polanya fi'il yang dipasifkan. Nah, dengan pola fu'ila yuf'alu. Nah, di Quran banyak sekali akan kita dapatkan kata kerja pasif. Nah, tadi kembali ke tadi, memang beberapa ucapan tadi memang harus ada tambahan harf. Nah, seperti yang Pak Haji tadi bilang, kalau makan ya sesuai ucapan. Kalau di bahasa Arab makan ya kita pakai akala, meskipun itu untuk memakan. Seperti duduk, nah akan duduk. Kita pakainya duduk atau menduduki? Duduk. Nah, kalau kita menggunakan menduduki, berarti harus ada objeknya lagi. Misalkan Belanda menduduki Indonesia. Nah, seperti itu. Ada kembali kepada nanti kita ada al-mazid fil af'al. Ada senang dan menyenangkan. Kalau Ahmad senang, butuh objek enggak? Enggak butuh. Kalau Ahmad menyenangkan, butuh. Ahmad menyenangkan orang tua. Nah, itu pada bab sorof. Iya, so nanti. Ya, ada fi'il yang memang membutuhkan. Misalkan ada yang pandai. Apa bedanya pandai dengan ada pandai dan pura-pura pandai? Ada bodoh dan pura-pura bodoh. Ada sakit dan pura-pura sakit. Nah, itu pembahasannya pada perubahan kata di sorof. Ada yang bohong dan bohong lagi siapa? Sama tadi kalau tadi jatuh, mada fil arabiyah jatuh. Sakoto. Ada berjatuhan. Nah, iya. Sama tasakoto ya tasakotu. Nah, ada tambahan fiilnya. Sama tadi kemarin berjalan masya yansi. Kalau berjalan-jalan tamasya ya tamasya. Nah, seperti itu pada sorof. Nah, bil amsi nahnu bahasna Ahmad ya, Ahmad atau Muhammad tuh, Ibu? Ahmad talibun mujtahidun fi
Fi madrasatihi. Indahu kitabun jadidun. Yang mana? Nanti kalau indahu sebelumnya nggak usah pakai wa. Enggak. Boleh pakai wa, boleh. Tergantung niat ngomongnya saja. Fi madrasatihi, kemudian indahu. Indahu kitabun jadidun. Kali satu ini suruh tulis di Fi Jawabnya langsung nulis di depan satu-satu. Iya Ustaz, kulitnya nulis Ustaz tidak sampai. Biar bisa nulis. Coba itu. wa huwa Wahua yang mau Kula laili. Kul apa? Hu. Kulla lailin fi Fatihi ma'a ummihi. Iya. Enggak apa-apa, Bu. Ya. Sekedar mengingatkan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Di dalam sebuah susunan kalau tidak isem ya fi'il ya kan ya. Untuk umumnya nih, lebih umum lagi, lebih gampang lagi lah soal kita menganalisa. Kalau nggak isem ya fi'il, sisanya adalah harf. Nah, entah itu, tetapi harf yang baru kita kenal adalah harful jar. Meskipun nanti banyak Bapak Ibu ada harfun nasbin. Seperti inna, ada anna, kemudian kita ada laita, harf. Nah, Ahmad, laisa fi'il nanti fi'il. Ahmad isem atau harf? Isem. Talib isem. Fi harf. Madrasah isem. Hi ya, domir maksudnya apa? Isem. Domir itu isem. Masuk kalau golongan isem. Indah harfujar. Hu, nah, domir maksudnya isem. Kitab isem. Jadid isem. Fi harf. Hakibah, nah isem. Hi, nah itu secara umum lebih gampang lagi. Jadi kalau sekiranya kalau kita menjadi dokter ya Bapak Ibu ya, kita menganalisa sakit apa ini sakit yang umum-umumnya dulu ini. Karena kan kita sudah mengetahui secara spesifiknya ya. Spesifiknya sebagai dia isem, tapi dia sebagai apa ini? Mubtada. Nah, mubtada. Dia sebagai isem tapi sebagai khobar. Nah, dia sebagai isem tapi sebagai naat. Betul. Memang isem tapi pangkalnya adalah naat. Nah, hu domir isem, dia isem tapi pangkalnya sebagai objek. Nah, objek. Ya. Ini buat tambahan saja Bu. Nanti kita fokus ke pembahasan ini dulu ya. Buat tambahan. Oh, ya, buat tambahan saja.
Eh, kembali ke tadi. Al-awal madah ya Ba'i wa Ummahati Fatimah. Gimana mau nulis? Iya. Iya. Alof. Fatimah kita ganti berarti di bawahnya ya. Nah. Iya. Iya. Nah, ini nanti kan kita sekedar menyinggung ya Bapak Ibu ya. Kita singgung sedikit. Kita sekedar menyinggung. Kemarin domir mutasil itu bersambung dengan isem, ya. Kemudian bersambung dengan haraf, ya kan? Bersambung. Ingat Ibu, domir mutasil kata ganti bersambung. Kalau dia hu, kalau huwa hu, kalau hiya ha, kalau anta ka, anti hi. Nah, bersambung dengan isem. Rumah, ya kepemilikan boleh kalau kita mau memahami seperti itu dan untuk membolehkan boleh. Rumahnya Pak Haji itu hu, rumahnya Bu Haji. Nah, rumahmu, rumahmu itu ki, rumahku, rumah kami. Nah, itu nyambung dengan isem. Isemnya mana Bapak Ibu? Rumah. Nyambung dengan harful jar juga bisa, haraf dengan haraf. Dari Pak RT minhu. Nah, minhu. Dan tadi domir itu harokatnya tidak berubah. Apakah menjadi minhi karena ada harful jar? Enggak. Adapun ilaihi itu hanya sekedar untuk meringankan lidah. Aslinya ilaihu. Nah, inilah kenapa tidak menjadi fathah karena ilaihu gimana, enggak salah enggak? Ya salah. Sama kalau bilang fihu, kita enak nggak emang fihu? Ya bukan nggak enak karena malaikat Jibril fihi. Zalikal kitabu la raiba. Enggak, bukan fihu ya. Fihi. Nah, fihi. Jadi seperti kadang-kadang juga kalau kita praktekkan di bahasa kita, anak itu sudah ditolong, sudah kalau di bahasa kita yang nggak baku ya. Anak itu sudah ditolongkan Ustadz belum? Enak nggak? Sudah ditolongin ya enaknya ya. Nah, itu polanya seperti itu. Nah, polanya seperti itu. Contoh lain, ya nanti kita carikan contoh lain dengan bahasa kita ya. Sama tadi domir kembali ke domir mutasil yang bersambung dengan haraf. Dari Ahmad minhu, dari Fatimah, darimu minka, darimu minki. Kaidah dasarnya domir baik itu mutasil atau domir asli munfasil, harokatnya tidak berubah meskipun kena harfu jar ataupun meskipun sebagai objek. Nah, sekarang kalau Fatimah Talibatun mustahidatun fi madrasati tiha ingdaha kitabun jadidun fi hakibatiha wahia taqra'uhu
Ha atau hu? Hu. Hu. Kenapa hu? Karena ini kembali ke buku ini. Nah, Bukunya siapa? Hah? Bukan buku siapa? Mau bagaimanapun, siapapun subjeknya, karena yang ini kembali ke buku. Yang berubah adalah fi'ilnya ini. Wahia taqra'uhu. Nah, memang dari dulu banyak kejebak di sini. Taqra'uhu. Kenapa tetap hu? Karena ini kembali buku. Taqra'uhu. Wahia taqra'uhu kulla lailin fi ghurfati Fatiha ma'a ummiha. Ma'a ummiha. Fi ghurfatiha ma'a ummiha. Nah, ini Bapak Ibu, yang tadi sudah kita praktekkan dhamir mutasil bersambung dengan isem. Dhamir mutasil juga kesambung dengan haraf, ya, haraf. Kemudian dhamir mutasil juga bersambung dengan fi'il, kata kerja, tetapi pada posisi sebagai objek. Nah, memang sengaja baru kali ini Bapak Ibu saya tidak membahas dalam mengajar dhamir mutasil bersambung pada fi'il sebagai objek, karena biasanya suka bingung. Ya. Ya. Yang suka kita praktekkan adalah rohimah. Mana rohimah? Menyayangi. Siapa yang menyayangi? Allah. Yang suka kita praktekkan. Suka nggak kita dengar rohimahu? Nah, rohimahuwahu. Bapak Ibu sekalian, kita praktekkan di sini yang kita praktekkan. Ada dhamir mutasil enggak? Dhamir mutasil mana? Hu. Pada posisi sebagai apa ini? Objek. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Fa'il. Allah. Fa'il itu yang mengerjakan fi'il itu. Dari mana kita tahu Allah fa'il? Wah, dhamma. Maf'ul bihinya adalah dhamir mutasil. Kalau Allah menyayangi mereka, nah, rahimahum. Allah menyayangimu. Allah menyayangi anta. Rahimaka. Rahimakallahu. Fa'ilnya Allah. Fi'ilnya rohima. Ka. Nah, sebagai sebagai objek. Dhamir mutasil yang nyambung dengan fi'il pada posisi sebagai objek. Allah menyayangi kalian. Rahimakum. Allah menyayangiku. Rahimahku. Nah, rahimani. Nah, rahimani. Ya. Ya. Rahimani. Rahimah. Nah, disinilah yang sengaja kemarin kita tuliskan, kadang berbentuk ya, kadang berbentuk nun dan ya. Nah, kalau berbentuk nun dan ya itu kalau kesambung dengan fi'il pada posisi sebagai objek. Nah, tetapi nanti memang sengaja kita akhirkan Bapak Ibu materi ini, kita kenalkan dulu. Yang penting kita kuatkan dulu dhamir mutasil bersambung dengan isem dan bersambung dengan haraf. Nah, kalau bersambung dengan isem dan bersambung dengan haraf, saya pikir Bapak Ibu sudah menguasai ya. Ya, rumahnya, rumahmu, rumah kami. Kemudian darinya, darimu, dari kami. Nah, huwa, yang penting adalah huwa,
huwa hiya anta anti, dia kamu kamu. Baik, kembali ke tadi Bapak Ibu. Rohimani Allahu. Baik, Badah setelah Ahmad, setelah Fatimah anta. Nah, sama anta talibun mujtahidun fi tika. Nah, berubah jadi kah. Ini yang ini dihapus ya Bapak ya. Fi madrasati yang berubah adalah tika. Fi madrasatika indaka kitabun jadidun fi akibatika. Nah, wa anta. Nah, anta takra'uka atau takra'uhu. Nah, karena kembali sama di bahasa kita, dan kamu membacamu atau membacanya? Membacanya. Wa anta takra'uhu. Nah, takra'uhu kulla lailin fi ghurfatika ma'a ummika. Nah, baik. Semua anti talibatun mujtahidatun. Nah, gampang. Fi madrasati ki indaki. Nah, indaki kitabun jadidun fi akibatiki. Wa anti takro'inahu. Takro'inahu. Bagaimana menulis takro'inahu, Ibu? Nulis takro'inahu gimana? Yang mana berubah? Tetap hu. Takro'ina. Iya. Iya, tetap hu. Kamu membacanya dan kamu membacanya. Berarti saya seperti ngobrol Bu Haji. Wa anti takro'inahu. Kamu membacanya. Nya kembali ke siapa nih? Ke apa? Ke buku. Nah. Kulla lailin fi ghurfatiki ma'a ummiki. Nah, kan aslinya membaca, kalau membaca takro'ina, kalau menulis anti taktubina, kalau pergi tadhabina. Bapak Ibu ingat perubahan fi'il madi, fi'il mudhari' pada domir anti, nambahin ya sukun sama nun. Kemudian ana. Nah, sesuai mudzakkar muannasnya ya Bapak Ibu ya. Talibun mujtahidatun mujtahidun fi madrasati ingdi kitabun jadidun fi hakibati wa ana sahih wa ana aqra'u. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak yang kejebak di sini ya. Aqra'uhu kulla lailin fi ghurfati ma'a ummi. Nah,
Yang terakhir. Gampang ya, Bapak Ibu ya? Fati. Nah, figur fati. Ku. Tambah tinggal lawan ya saja. Nahnu. Nahnu. Sahih. Berarti jamak harus boleh. Boleh talibun, boleh. Tulabun, boleh. Jamak itu ada bermacam-macam Bapak Ibu ya. Boleh tulabun, boleh. Tulabun. Boleh talibuna. Jamaknya banyak nih. Boleh tolabatun, boleh. Nah, tolabatun boleh. Ada 3 jamak. Ini sama. Kalau tolabatun itu berarti banyak sekali. Nanti itu ada jam'u muntahajumu. Tolabatun. Boleh tolabatun. Tapi untuk memudahkan ini jamak sejamak-jamaknya namanya tolabatun. Nanti kan kadang-kadang misalkan kita di di sekolah kan ada perkumpulan kelas 1. Kelas 1 kan sudah jamak ya. Udah berapa orang tuh? Kelas 2. Nah, kelas 3, kelas 4, kelas 5 kan sudah satu kelas saja sudah jamak ini. Kalau semua satu sekolahan berarti jamaknya jamak, berarti tolabatun. Ada lagi jamaknya lagi atau tawalib. Nah, ya. Tapi kita pakai yang ini dulu ya Bapak Ibu ya. Tidak, kita supaya memudahkan Bapak Ibu. Tolabatun. Tolabatun. Nah, tawalibu. Nah, tawalibu. Kita pakainya yang tolibun aja ya supaya gampang ya. Tolibun. Nahnu tolibuna mujtahiduna. Betul. Tolibuna mujtahiduna. Kalau kami adalah muslim yang pandai. Nahnu muslimuna mahiruna. Nahnu, kami adalah muslim yang bertakwa. Nahnu muslimuna muttaquna. Nah, tetap pada posisi nahnu sebagai apa Bapak Ibu? Iya, isem. Iya, isem di awal jumlah pangkatnya mubtada. Nah, mubtada. Tulabun. Nah, betul Pak Haji, khobar. Nah, tulabun khobar. Kalau mujtahiduna naat. Nah, sama naat kan nanti kaidah naat kan mengikuti manutnya. Mengikuti manut kepada manutnya. Jadi kata manut itu dari bahasa Arab manut, mengikuti dhammahnya, fathahnya dan kasrohnya, mudzakkar dan muannasnya, jamak dan mufradnya, bentuk jamak dan tunggalnya. Nah, nahnu tulabun mujtahiduna fi madrasatina. Oi. Indana kita bun jadi dun fi akibatina. Kenapa? Nggak perlu dijamakan, boleh. Kalau mau dijamakan boleh. Nah, iya, jadi datun. Nah, jadi datun. Nah, wa nahnu naqra'uhu
kulla lailin fi ghurfatina ma'a ummina. Ya. Ma'a ummina. Kalau kita mau, kenapa? Yang tadi yang kau-nya. Naqra'u. Jadi naqra'u. Naqra'uhu. Ingat domirnya nahnu apa Pak Ji? Nahnu naqra'u. Enggak pakai naqra'una tapi naqra'u. Tetap hu-nya selalu sama. Hanya saja karena kalau ini dia bisa bersambung dengan nun, maka dia berbentuk seperti ini. Kalau ini kan nggak mungkin nyambung ya. Hamzah di atas alif nggak mungkin nyambung dengan ha. Nah, seperti ini Bapak Ibu, meskipun ini nggak nyambung, karena tidak memungkinkan ha nyambung dengan alif, pada hakikatnya tetap menjadi domir mutasil. Meskipun wujudnya tidak nyambung. Madza fil arabiyah negeri boleh, kalau mau dijamakan boleh Pak. Misalkan ini tadi ini kan satu buku ya, kalau kita mau jamakan boleh nggak? Boleh. Nah, tapi kita tidak kejamakan gitu. Umun bersama ibu-ibu kami boleh. Kalau Bapak Ibu mau jamakan iya. Ummahatina. Boleh, kalau mau dijamakan boleh, silakan. Nah. Boleh. Mau tetap dimufrodkan atau mau tetap dijamakan boleh. Bapak Ibu, madza fil arabiyah negara? Baladun. Atau biladun. Kalau negerimu, nah, baladuka. Nah, seperti ini, meskipun definisi domir mutasil adalah secara bahasa kata ganti yang bersambung ya Bapak Ibu. Tetapi ini kok nggak sambung. Nah, secara wujudnya memang nggak sambung, tapi secara hakikatnya ini adalah nyambung. Karena terkena kaidah imla, bosnya dal tidak boleh nyambung dengan kaf. Nah, seperti ini. Bala duka tetap. Kalau negerinya Ahmad, baladuhu. Negerinya Fatimah, baladuha. Negeri mereka, baladuhum. Kan nggak ada yang nyambung itu. Baladuhum. Nah, tetapi pada hakikatnya tetap pada domir mutasil. Nah, betul semua ya Bapak Ibu ya, insya Allah. Oh ya, kalau yang latihan gini nanti kita ambilkan dari pelajaran Gontor, biasanya banyak latihan seperti ini. Nah, nanti kita kirim ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin nanti bisa juga latihan memang karena kita pengennya kan praktek ya Bapak Ibu ya. Kita kan pengennya niatnya bahasa Arab praktek ya, memang harus banyak tasrif, memang merubah dari domir ke domir ataupun loncat dari madi ke mudhari. Nah, enggak apa-apa, kita kasih latihan. Membebani nggak? Nanti kita kirim aja. Ya. Karena apa? Pensiunan saya. Nah, tentu juga nanti mungkin akan sedikit kita kenalkan dengan kata kerja 4 huruf. Nah, ataupun kata kerja 5 huruf. Nah, memang harus kita kenalkan. Memang selama ini kan 3 huruf semua ya. Ada kita mengenal misalkan turun, apa turun? Kemarin turun, menuruni.
nazala, yan zilu. Nah, nuzul dari mana kata nuzul itu? Itu nanti kita kenal dengan namanya masdar. Ism yang mengambil daripada fi'il. Seperti kita melihat mencuri menjadi pencurian, menolong menjadi pertolongan. Memang sebagian kata di Indonesia ada yang nggak berubah, seperti makan ya tetap makan, turun tetap turun, duduk tetap duduk. Nah, sebagian kata juga ada melihat menjadi penglihatan, mendengar menjadi pendengaran, menolong menjadi pergi, bisa tetap pergi atau bisa tetap menjadi bepergian. Nah, itu nanti kita kenal dengan namanya masdar. Nah, Bapak Ibu kembali ke tadi, kata kerja tadi yang sering kita praktekkan adalah kata kerja yang isinya berapa huruf? 3. Dihitung dari mana? Madinya. Kalau yanzilu berarti nazala. Kalau meskipun yanziluna tetap nazala. Yarji'una roja'a. Nah, kita akan mengenal kata kerja dengan 4 huruf. Kalau turun nazala, kalau menurunkan, kalau bukan ini dihapus ya, Bapak Ibu. Itu Ummahatina. Oh, afwan, ummahatina. Maaf, salah. Ummahatina. Baik. Ada kita mengenal anzala. Anzala berapa huruf Bapak Ibu? 4 huruf. Ini fi'il apa ini? Fi'il madi. Madi 4 huruf. Tambahan apa? Alif. Hamzah. Mudhari'nya yunzilu. Anzala madinya mudhari'nya tetap ma'ruf. Kemudian kalau tadi turun nazala yanzilu. Kalau menurunkan anzala yunzilu. Belum unzila nanti pada fi'il tadi kata kerja pasif. Kata kerja pasif tadi unzila. Kemudian berislam. Aslama. Kira-kira mudhari'nya apa Bapak Ibu? Betul. Yuslimu. Kita kenalkan nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Karena mau nggak mau pasti ketemu yang seperti ini supaya nggak bingung. Ya. Supaya tidak fi'il kok 3 huruf aja, ternyata banyak sekali fi'il 4 huruf. Nah, anzala. Kemudian menghormati atau memuliakan. Akroma. Kira-kira mudhari'nya apa? Sudah dapat feelingnya kan? Feelingnya udah dapat. Kalau anzala, iya. Nah, seperti ini fi'il dengan pola ada huruf tambahan itu lebih gampang dihafalkan karena polanya pasti sama. Jadi nggak ada anzalah yang yunzulu, nggak ada. Pasti anzalah yunzilu. Kalau aslama pasti yuslimu. Nah, inilah enaknya, makanya kita susah-susah menghafalkan yang sulasi yang asal dulu, karena memang sulasi asal itu kita nggak bisa membuat pola.
kita tahunya hanya mendengar dari lafaz Arab sana. Kalau syariba pasti yashrobu, nggak bisa yashribu, nggak bisa. Nah, tapi kalau ini anzalah yunzilu, aslama yuslimu, akromah yudhimu, ajlasa yujlisu. Kalau tadi duduk, kalau duduk jalasa, kalau mendudukkan ajlasa, ata'ama yutaimu, ata'ama mamana ata'ama yutaimu, at'ama yutaimu memberi makan. Nah, at'ama yutaimu memberi makan. Nah, ini ada tambahan apa Bapak Ibu? Hamzah, fi'il dengan tambahan hamzah. Aslinya 3 huruf tambahan hamzah. Kemudian kita mengenal juga ada yang dipakai di Al-Quran, yang disebutkan di Al-Quran juga pola selanjutnya adalah nazzala. Tambahan apa Bapak Ibu? Tambahannya apa ini? Tasdid. Sahih. Tambahannya tasdid. Nazzala. Mudhari'nya kira-kira apa? Iya. Nazzala mudhari'nya yunazzilu. Nah, makna sama arti dengan anzala, sama artinya menurunkan. Satu arti, artinya sama. Apa bedanya turun dengan menurunkan? Kalau turun kita turun. Ya. Ya, betul. Kalau turun tidak membutuhkan objek. Kalau menurunkan memerlukan objek. Sama. Baik, nanti kemarin kita membahas pada tafsir, kalau kita mengatakan nazzala itu hanya dipakai kalau pada kitab Allah yang lain, Taurat, Zabur, dan Injil itu menggunakan anzala. Tetapi kalau Al-Quran menggunakan nazzala dan anzala. Ba'dah menyenangkan, mada filarbiya senang. Senang dengan menggunakan kata kerja fariha yafrahu. Nah, senang fariha yafrahu, senang. Kalau menyenangkan farroha. Nah, boleh kita tambahin tasdid. Nah, farroha. Nah, farroha, iya, menyenangkan. Kalau apa bedanya senang sama menyenangkan? Senang diri sendiri. Nah, kalau menyenangkan orang tua. Kira-kira mudhari'nya apa Bapak Ibu? Nah, yufarihu. Baik. Dengan pola yang sama, memuliakan. Kita boleh mengatakan karomah Kira-kira mudhari'nya apa? Yukarimu. Kenapa? 3 huruf yang ditambah. Sulasi mazid. Nah. Polanya sama nggak Bapak Ibu? Sama. Justru pada fi'il mazid, fi'il yang 4 huruf, 5 huruf, polanya selalu sama. Lebih enak dihafalkan. Madza fil arabiyah memudahkan. Sahala. Kira-kira mudhari'nya apa Bapak Ibu?
Nah, gampang Yusa. Nah, gampang kan? Keluarkan feelingnya keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, sahalah. Nah, ini tambahan apa Bapak Ibu? Kalau ini tambahan hamzah. Kalau ini tambahan tasdid. Ada yang sering keluar seperti ini. Ada tambahan lain lagi. Memudahkan. Apa bedanya memudahkan dengan mudah? Menjadi mudah. Memudahkan ada objek. Nah, memudahkan harus ada objek. Memudahkan. Kalau mudah, nah mudah bisa menjadi sifat, juga bisa menjadi kata kerja. Sama seperti mulia. Mulia bisa menjadi sifat, juga bisa kita mengungkapkan dengan kata kerja. Menjadi mulia, karuma yakrumu. Menjadi mudah, sahula yashulu. Kalau pelajaran itu mudah. Pelajaran itu mudah Bapak Ibu. Nah, boleh. Yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari dengan susunan yang tidak ada unsur fi'il. Ad-darsu sahlun. Ad-darsu sahlun. Boleh nggak kita mengungkapkan dengan unsur yang ada fi'ilnya? Boleh, yaitu sahula. Sahula itu artinya apa Bapak Ibu? Mudah. Sahula ad-darsu. Fi'il dengan pola sahula. Fa'ula. Sahula ad-darsu. Nah, madza fil arabiyah mulia. Nah, karimun. Susunan dasar yang kita pelajari, utusan itu mulia. Ar-rasulu karimun. Ar-rasulu. Nah, kita juga mengenal kata kerja menjadi mulia. Jadi karuma ar-rasulu. Nah, kalau karuma itu masdar Bapak Ibu. Kalau apa mulia dan menjadi kemuliaan. Ya, kemuliaan. Karuma ar-rasul. Nah, ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Boleh kita mengungkapkan seperti ini. Sama seperti di bahasa kita boleh mengungkapkan dengan berbagai macam. Kadang-kadang kan kita kan mengungkapkan juga dari bisa berbagai uslub ya, berbagai susunan. Misalkan pertolongan Allah, atau kita mengungkapkan pertolongan dari Allah, boleh seperti itu. Nah, Bu. Kembali ke tadi. Ini madza fil arabiyah meminta ampun. Meminta ampun. Istaghfaro. Nah, ini yang sering kita praktekkan ini. Istaghfaro. Kira-kira mudhari'nya apa Bapak Ibu? Bisa di-feeling nggak? Nah, betul. Sering kita praktekkan astaghfirullah. Nah, astaghfirullah dengan domir apa itu? Ana. Kalau huwa istaghfara taghfiru. Nah, ini berapa tambahan Bapak Ibu? 1, 2, 3. Isinya ada 6 huruf. Nah, madza fil arabiyah membantu. Awana. Awana yu'awinu. Nah, awana yu'awin. Nah,
inilah wajah-wajah tambahan pada fi'il. Kemudian madza fil arabiyah belajar selain darosa. Ta'allama. Ta'allama mudhari'nya kira-kira apa? Ya ta'al ya ta'allamu. Nah, jadi memang pola-pola tambahan pada huruf ini memang harus kita hafalkan, Bapak Ibu. Nah, itu ada pada apa namanya buku yang kemarin Amsilah Taslifiyah. Ya, boleh, sangat boleh Bapak Ibu. Dan ya, itu tambahan dalam fi'il. Nah, tetapi yang kita fokuskan Bapak Ibu, kita fokuskan pada dua kelompok ini dulu. Tambahan dengan hamzah dan tambahan dengan tasdid. Nah, kemudian untuk artinya bagaimana? Ada yang merubah arti memang seperti tadi, ada yang memang aslinya dari sana. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mendapatkan karuma yakrumu menjadi mulia, atau nazalayan zilu. Nazalayan zilu, apa makna nazalayan zilu? Turun. Kalau anzalayun zilu, menurunkan. Nah, tetapi tidak selamanya berarti seperti itu. Hanya sebagian saja. Kayaknya ditakutkan Bapak Ibu pusing ya? Ya, enggak apa-apa. Iya. Iya, kata dasar. Iya, betul, seperti itu, Pak. Setiap kata kerja. Tidak setiap seperti itu. Nah, ya belum tentu. Nah, tapi nanti sesuatu saat banyak yang seperti itu. Kalau yang tadi yang membutuhkan objek ya, berubah menjadi objek. Nah, caranya adalah kita tambahin tasdid atau kita tambahin hamzah atau kita tambahin tasdid. Dalam suatu kata kerja yang tidak membutuhkan objek, nah seperti tadi duduk kan tidak membutuhkan objek, turun kan tidak membutuhkan objek. Nah, kemudian sebagaimana kaidah bahasa Indonesia kita, Pak, kalau kita mau menjadikan fi'il itu membutuhkan objek, maka kita cukup tambahin hamzah dan tasdid sesuai yang berlaku di bahasa Arab. Tidak boleh sembarangan, tapi misalkan kalau sahala kan memudahkan. Kita di lafaz Arab digunakannya sahala atau ashala? Sahala. Kalau farroha, senang. Kalau senang adalah fariha. Kalau menyenangkan, farroha. Nah, mulia misalkan, mulia adalah karuma. Kalau memuliakan, nah dua-duanya dipakai. Karena dua-duanya dipakai, maka kita pakai karoma dan akroma. Dua-duanya dipakai. Sama. Artinya memuliakan. Jadi bisa seperti di bahasa kita. Nah, kalau maha mulia nanti beda kaidah lagi. Namanya sighatul mubalaghah. Awana saling menolong. Itu ada di buku itu, Bapak Ibu. Ini adalah kita kan belajar kata ini. Buku siapa? Punyanya sih. Nah, ini seperti ini mungkin. Di sini ada tambah-tambahan pada fi'il. Ada wajah fi'il 4 huruf, 5 huruf, bahkan sampai 6. Harganya 6.500. Nah, untuk sementara kita tahu wajahnya dulu saja.
kita tahu wajahnya dan polanya seperti ini untuk sementara. Nah, untuk karena kita sedang tidak mendalami sorof ya Bapak Ibu ya, memang di dalam harfu ziyadah itu ada faedah harfu ziyadah memang. Setiap ada tambahan berarti ada juga faedahnya. Contohnya, kalau kita mengatakan tadi sakit, sakit, marodo yam rodu. Kalau pura-pura sakit, tama rodo ya tama rodu. Nah, itu ada faedahnya. Harfuz di dalam beberapa harfuz ziyadah itu ada tambahan seperti bersifat bodoh, bersifat mahir, yamharu. Kalau pura-pura mahir, tamaharo ya tamaharu. Nah, itu memang ada tambahan. Nah, tetapi tidak semuanya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, tetapi kembali lagi kepada intinya, yang penting Bapak Ibu pada saat ini bisa membuat susunan dasar yang kemarin ya, Bapak Ibu ya. Susunan yang tidak ada unsur fi'il dan susunan yang ada unsur fi'il. Nah, sorof ini menunjang saja. Sorof ini menunjang, karena sorof itu permainan kata. Sorof adalah permainan kata, merubah dari kata ke kata. Nah, tapi ini makanya yang ini tidak perlu dipusingkan, karena ini kan iya. Ya. Ini kan perubahan kata saja nih, membahas kata ini. Sebenarnya kita kan sudah bisa. Kalau kita mengatakan ini adalah buku, ada kitabun. Ini adalah anak perempuan. Ada. Nah, kereta ada di dalam stasiun. Al-qitaru fil mahattati. Kereta itu cepat. Al-qitaru sariun. Mobil itu cepat. Syariatun. Nah, itu kan dasarnya kan itu Bapak Ibu. Kita sudah bisa membuat susunan yang kita kembangkan. Nah, tinggal ini bermain katanya itu di sini. Karena setiap kata di bahasa Arab itu kan berubah. Tidak seperti bahasa kita. Kalau makan ya makan saja. Dia makan, kamu sudah makan, kamu akan makan, tetap makan. Bahkan kata perintahnya makan. Nah, sama. Tapi kalau di bahasa Arab kan enggak, berubah semuanya. Ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Ya. PR-nya nanti saya ambil dari materi ini ya, boleh saya fotokan nanti. Ya. Jadi karena kita niatnya untuk praktek Bapak Ibu, kita fokuskan kepada tasrif ya. Kita tasrif. Semoga Allah memudahkan apa yang kita niatkan dalam mempelajari bahasa Arab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini walillahi alaikum walastu bi khairikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.